Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-19. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sambil membawa tongkatnya, Paksi Pamekasan pun telah menuruni lereng, meloncati bebatuan dan batu-batu padas, menuju ke mulut goa yang tersembunyi di balik air terjun. Ketika Paksi Pamekasan berada di dalam ruang yang cukup luas di dalam goa itu, maka matahari telah memanjat semakin tinggi. Sinarnya mulai menusuk lubang-lubang batu padas di atas goa itu, sehingga ruang yang cukup luas di dalam goa itu menjadi semakin terang. Seperti hari-hari yang telah lewat, Paksi Pamekasan memperhatikan lukisan-lukisan yang terdapat di dinding itu dengan seksama. Ia melihat beberapa macam senjata yang dipergunakan oleh orang-orang yang nampak dalam lukisan itu. Di antaranya adalah tongkat. Paksi Pamekasan semakin memperhatikan bagaimana orang-orang itu memegang tongkat, arah gerak tongkat dan bagaimana mereka menyerang dan menangkis dengan tongkat itu. Paksi Pamekasan memperhatikan lukisan itu dengan seksama. Di dalam lukisan itu, ia akan mendapat kesempatan untuk mempelajari penggunaan berbagai macam senjata. Meskipun yang paling menarik bagi Paksi Pamekasan di antara senjata-senjata itu adalah tongkat, namun Paksi Pamekasan juga tertarik untuk mempelajari penggunaan senjata yang lain pula. Dengan demikian, maka beberapa hari mendatang, Paksi Pamekasan masih akan datang lagi ke tempat itu. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Martabriwoh, bahwa meskipun ia sudah selesai menjalani laku, tetapi masih banyak yang harus dikerjakannya. Tetapi di hari-hari mendatang, Paksi Pamekasan tidak berada di goa itu setiap hari. Paksi Pamekasan lebih banyak berlatih di sekitar gubuknya itu. Sehari ia mengamati lukisan-lukisan itu. 2-3 hari ia berlatih mempergunakannya. Meskipun Paksi Pamekasan tidak mempunyai lawan, namun ia mampu mewujudkannya di dalam ketajaman angan-angannya. Bahkan di malam hari, jika Ki Martabriwoh kebetulan datang ke gubuknya, ia tidak berkeberatan untuk membantu Paksi Pamekasan mematangkan latihan-latihan penggunaan senjata. "Kau harus mematangkan bersama-sama, Paksi," berkata Ki Martabriwoh. "Menggunakan senjata dan mengungkapkan ilmumu yang akan mempunyai kemampuan yang tidak kalah dahsyatnya dengan senjata di tanganmu. Tetapi pada suatu saat, kedua-duanya akan dapat luluh menyatu, sehingga senjata di tanganmu akan mampu memuat kekuatan ilmumu itu pula." Paksi mengangguk-angguk kecil. Ternyata memang masih sangat banyak yang harus dipelajarinya. Namun dalam pada itu, di sela-sela hari-hari latihan yang bahkan sekali-sekali dilakukan di dalam ruangan yang cukup luas di goa itu, Paksi Pamekasan masih sempat pergi ke pasar. Ia masih sempat berbincang dengan Kinong, dengan penjual dawet, penjual nasi tumpang dan beberapa orang yang kemudian dikenalnya dengan baik. Paksi Pamekasan pun telah melihat pula beberapa orang yang dianggapnya asing, selain orang-orang dari perguruan Goa Lampin dan perguruan Sat.
Paksi Pamekasan pun kadang-kadang juga melihat orang-orang itu berbuat sesuatu yang menyinggung perasaan dan bahkan merugikan beberapa orang yang berjualan di pasar itu. Tetapi Paksi Pamekasan masih menahan diri. Ia tidak mau segera terlibat karena hal itu akan menyibak keberadaannya di kaki gunung itu. Namun setiap kali ia berada di pasar itu, ia selalu teringat bagaimana perempuan berbaju coklat yang disebutnya sebagai pemimpin perguruan Goa Lampin itu mampu mempengaruhi orang lain dengan pandangan matanya. Namun setiap kali ia juga teringat pesan Ki Martapriwok, jangan pandangi matanya jika tidak ingin jatuh di bawah pengaruh sihirnya. Namun untuk beberapa lama, Paksi Pamekasan tidak melihat perempuan itu lagi. Tetapi ketika hal itu disampaikan kepada Ki Martapriwok, maka Ki Martapriwok telah berkata, "Kau sudah menjalani laku, kau sudah menempa dirimu sendiri lahir dan batin. Karena itu, selama kau teguh akan sikap dan keyakinanmu, maka sihir itu tidak akan mempengaruhimu. Meskipun kau tatap mata perempuan itu, tetapi kau tidak perlu memamerkannya dan bahkan dengan sengaja mencarinya untuk menunjukkan bahwa sihirnya tidak mampu menundukkan ketahanan kesadaranmu atas pribadimu." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Martapriwok pun berkata, "Duduklah, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu." Paksi Pamekasan pun kemudian duduk berhadapan dengan Ki Martapriwok di dalam gubuk kecilnya. Ia melihat kesungguhan di wajah Ki Martapriwok, tetapi ia tidak pernah dapat memandang wajah itu dengan jelas. Sengaja atau tidak sengaja, wajah itu tentu terlindung di bawah bayang-bayang apapun juga. Bahkan Ki Martapriwok lebih banyak duduk membelakangi lampu minyak yang cahayanya samar-samar. Tetapi satu hal yang dapat ditangkap oleh penglihatan Paksi Pamekasan, wajah orang yang wajahnya tertutup oleh briwok yang tebal itu adalah wajah yang cacat. Agaknya karena itulah, maka Ki Martapriwok membiarkan jambang, kumis dan janggutnya tumbuh melingkari mulutnya serta menutup keningnya. Sementara itu, ikat kepalanya pun dipakainya terlalu rendah, melekat di atas kupingnya. Dalam pada itu maka Ki Martapriwok itu pun kemudian berkata, "Paksi, kau sudah cukup lama berada di tempat ini. Menurut ingatanmu, apakah kau sudah genap setahun berada di sini?" Paksi Pamekasan mengangguk sambil menjawab, "Sudah Ki Marta, bahkan sudah lebih dari setahun." "Jadi berapakah umurmu sekarang?" bertanya Ki Martapriwok itu pula. Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, "Ketika aku meninggalkan rumahku setahun yang lalu, umurku menginjak 17 tahun. Jika demikian, umurmu sekarang sudah 18. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, umurku sudah 18 sekarang." "Kau sudah menjadi semakin dewasa, Paksi. Meskipun kau belum dewasa penuh, namun kau sudah harus dapat mendudukkan dirimu pada 3 landasan. Kau harus sudah benar-benar menyadari, bahkan kau sudah waktunya untuk mandiri. Kemudian kau harus sudah dengan jernih dapat membedakan antara buruk dan baik. Selanjutnya, kau sudah harus mempertanggungjawabkan sikap dan tingkah lakumu, baik kepada dirimu sendiri, kepada sesama, dan kepada Yang Maha Agung." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, sementara Ki Martapriwok itu pun berkata selanjutnya, "Paksi, sudah tentu aku tidak akan selalu bersamamu. Sebagaimana kau tidak akan dapat selamanya bergantung kepadaku. Aku merasa bahwa bekal yang aku berikan kepadamu sudah cukup. Selanjutnya,
Segala sesuatunya tergantung kepada dirimu sendiri. Karena itu, untuk selanjutnya, aku akan menjadi semakin jarang datang ke gubuk ini. Bahkan aku tidak dapat mengatakan apakah aku masih sempat atau tidak. Karena itu, segala sesuatunya terserah kepadamu. Apakah kau masih merasa perlu untuk tinggal lebih lama lagi atau tidak? Mungkin sebulan, 2 bulan. Tetapi mungkin kau memandang perlu untuk tinggal lebih lama lagi. Segalanya terserah kepadamu. Kalau kau masih terikat oleh gua itu, lakukanlah. Mungkin masih ada yang dapat kau sadap pada dinding gua itu. Tetapi jika kau merasa perlu untuk meninggalkan tempat ini dan mencari cincin bermata 3 butir batu akik itu, lakukanlah. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya, aku hanya dapat mengucapkan terima kasih Ki Marta. Namun perkenankan aku mohon. Sebenarnya sudah lama aku ingin menyampaikan permohonan ini. Apa yang akan kau minta? Apakah aku diperkenankan menyebut Ki Marta sebagai guruku? Aku pernah berguru kepada seseorang. Tetapi karena aku harus pergi dari rumah dan meninggalkan keluargaku, maka hubunganku dengan guruku telah terputus. Tetapi aku masih tetap menganggapnya sebagai guruku. Jika Ki Marta berkenan, maka aku akan merasa mempunyai 2 orang guru. Ki Marta Brewok tertawa. Katanya, itu terserah saja kepadamu. Tetapi rasa-rasanya jantungku seperti digelitik jika seseorang memanggilku guru. Karena itu, aku tidak berkeberatan jika kau menganggap aku sebagai gurumu. Tetapi panggil aku Ki Marta, begitu saja. Paksi Pamekasan memandang Ki Marta Brewok sekilas. Katanya, aku mengucapkan terima kasih, tetapi aku merasa lebih mantap jika aku diperkenankan memanggil guru. Terserah saja kepadamu, berkata Ki Marta Brewok kemudian. Tetapi jika kita tidak bertemu lagi, maka kau tidak akan mempunyai kesempatan menyebutku guru. Bukankah aku harus datang ke alun-alun Pajang jika aku sudah menemukan cincin itu? Ki Marta Brewok tertawa pula. Katanya, terserah saja kepadamu, aku tidak berkeberatan. Terima kasih guru, berkata Paksi Pamekasan kemudian. Tetapi jika aku boleh bertanya, kemana guru akan pergi selanjutnya? Aku tidak dapat mengatakan kepadamu, Paksi. Tetapi aku masih mengemban berbagai tugas yang penting. Meskipun demikian, jika ada kesempatan, aku masih akan berusaha menemuimu. Meskipun aku tidak tahu kau pergi kemana jika kau pada suatu saat meninggalkan tempat ini. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku memang masih akan mengembara, mungkin untuk waktu yang masih panjang. Hati-hatilah, jangan sampai tersesat ke mulut Batara Kala yang selalu menganga menunggu mangsa. Padahal apapun akan ditelannya, terutama mereka yang memang sudah termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mempunyai ciri tertentu. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya, aku pernah mendengar dongeng itu. Kau harus menerjemahkan dengan benar. Paksi mengangguk-angguk. Nah, aku kira pekerjaan di sini sebagian besar sudah selesai. Karena itu, aku akan minta diri, karena mungkin aku tidak akan kembali lagi kemari. Kenapa sebagian besar, guru? Memang belum tuntas. Kau sendirilah yang akan menuntaskannya, jawab Ki Marta Brewok. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih. Semoga Yang Maha Agung selalu menyertai guru. Ki Marta Brewok tersenyum. Katanya, kita akan selalu berdoa. Jika kita bersungguh-sungguh, maka doa kita akan didengarnya.
Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, tetapi bagaimanapun juga terasa jantungnya berdegup semakin cepat. Kepergian Ki Martapriwok tentu akan membekas di dalam hatinya. Meskipun di hari-hari terakhir Ki Martapriwok sudah jarang-jarang mengunjunginya. Demikianlah, Ki Martapriwok pun telah minta diri sekali lagi. Ia benar-benar akan meninggalkan Paksi Pamekasan di gubuk kecilnya, jauh dari rumahnya, jauh dari sanak kadangnya. Ketika Ki Martapriwok menepuk bahu anak muda itu, terasa mata Paksi Pamekasan menjadi panas. Demikianlah, maka malam itu Ki Martapriwok telah meninggalkan Paksi Pamekasan seorang diri. Paksi Pamekasan yang melepaskan kepergian Ki Martapriwok itu di depan gubuknya, memandanginya sampai orang itu hilang dalam kegelapan. Sudah puluhan kali, bahkan ratusan kali ia memandangi punggung Ki Martapriwok. Namun malam itu, rasa-rasanya ia telah kehilangan orang yang dianggap sebagai gurunya. 2 kali Paksi Pamekasan terpisah dari guru yang membimbingnya. Tetapi sejenak kemudian, Paksi Pamekasan teringat pesan Ki Martapriwok. Karena umurnya sudah 18, maka ia harus sudah mendudukkan dirinya pada 3 alas, diantaranya adalah kemandirian. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ketika kemudian Ki Martapriwok itu telah hilang dari pandangan matanya, menyusup ke dalam kegelapan, maka Paksi Pamekasan pun masuk kembali ke dalam gubuk kecilnya. Paksi Pamekasan bahkan telah memadamkan lampu minyaknya, kemudian berbaring di atas ketepenya di dalam gelap. Tetapi ternyata sampai dini hari Paksi Pamekasan tidak dapat tidur sama sekali. Ia sempat mengenang pertemuannya dengan orang yang mengaku bernama Ki Martapriwok itu. Waktu itu, lebih dari setahun yang lalu, seleret sinar seakan-akan jatuh dari langit, dan Ki Martapriwok itu menggiringnya untuk datang ke tempat terpencil itu. Di dini hari, Paksi Pamekasan sudah bangun. Ia masih mempunyai sedikit waktu untuk menyalakan perapian. Sementara itu, Paksi Pamekasan pun segera berbenah diri seperti kebiasaannya setiap hari. Ketika fajar menyingsing, Paksi Pamekasan telah memadamkan apinya. Air yang dijerangnya sudah mendidih. Sebelum pergi ke sungai, Paksi Pamekasan sempat meneguk minuman hangatnya. Nasinya masih utuh. Biasanya Ki Martapriwok ikut makan bersamanya. Tetapi malam itu, Ki Martapriwok datang hanya untuk minta diri. Hari yang kemudian terbentang di hadapannya terasa menjadi sepi. Meskipun sebelumnya, selama lebih dari setahun ia berada di tempat itu, Ki Martapriwok belum pernah datang mengunjunginya di siang hari. Namun Paksi Pamekasan masih berpengharapan bahwa di malam hari orang itu akan datang. Tetapi Paksi Pamekasan pun kemudian menyadari bahwa ia tidak dapat tenggelam dalam perasaan sepinya. Hari-hari yang bakal datang masih banyak yang harus dilakukannya. Karena itu maka Paksi Pamekasan tidak ingin merenung terus-menerus. Ia harus menerima kepergian Ki Martapriwok sebagai satu kenyataan yang tidak dapat diingkarinya. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun segera mengambil bumbung legenya. Ia harus memanjat beberapa batang pohon kelapa. Ketika kemudian pekerjaannya di gubuk kecilnya sudah selesai, maka untuk mengisi waktunya Paksi Pamekasan telah turun ke dalam gua.
Hari itu Paksi Pamekasan merasa malas untuk pergi ke pasar, apalagi ia masih mempunyai garam cukup, sehingga ia masih belum memerlukannya. Ketika ia berada di dalam ruang yang cukup luas di dalam goa itu, maka ia telah merenungi lagi lukisan-lukisan yang ada di dinding goa yang datar itu. Tetapi semua garis telah dilihat dan dipelajarinya dengan seksama. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun memiliki berbagai macam kemampuan mempergunakan beberapa jenis senjata dengan baik. Di rumahnya, Paksi Pamekasan mempunyai sebilah parang yang dibelinya pada seorang pandai besi. Parang yang biasanya dipergunakan untuk membelah kayu. Namun di tangan Paksi Pamekasan, parang itu telah dipergunakannya untuk mematangkan ilmu pedangnya. Dengan tongkat kayunya, Paksi Pamekasan juga berusaha untuk berlatih mempergunakan tombak pendek. Sementara itu, ia telah mempelajari pula mempergunakan berbagai macam senjata yang lain. Di antaranya Paksi juga memiliki keterampilan mempergunakan cambuk dan cemeti. Untuk beberapa saat lamanya, Paksi Pamekasan berlatih seorang diri di dalam ruangan itu. Namun ketika keringatnya telah terperas dari tubuhnya, maka Paksi Pamekasan pun menghentikan latihannya itu. Sementara pakaiannya yang telah basah ketika ia menerobos air terjun, telah menjadi semakin basah pula oleh keringatnya. Di luar sadarnya, Paksi Pamekasan pun telah duduk di tempat ia menjalani laku. Dicobanya mengingat lagi apakah yang pernah terjadi pada dirinya. Ketika ketajaman angan-angannya membayangkan kembali apa yang dilakukannya, maka serasa ia mendapatkan sandaran baru pada inderanya. Ada kekuatan yang belum pernah diungkapkannya, kekuatan yang khusus bekerja pada inderanya itu. Ketika Paksi Pamekasan pun kemudian membuka matanya dan keluar dari dunia angan-angannya, maka dengan penuh kesadaran akan kemampuannya, maka Paksi Pamekasan pun telah mengungkapkan kekuatan yang membuat inderanya menjadi semakin tajam. Dengan demikian, maka penglihatan Paksi Pamekasan pun menjadi semakin tajam pula di dalam gelap di goa itu. Paksi Pamekasan seakan-akan melihat segalanya semakin jelas, jauh lebih jelas dari sekedar ketajaman penglihatannya. Demikian pula Paksi Pamekasan mampu mendengar lebih jelas gemuruh air terjun, namun juga siul burung-burung di luar goa itu. Gemerisik daun yang bergoyang disentuh angin pegunungan yang semilir lembut. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Anak muda itu sadar bahwa ia telah mampu membangun Aji Sabto Pandulu dan Aji Sabto Pangrungu. Dengan demikian maka Paksi Pamekasan pun sadar pula bahwa ia juga akan dapat membangunkan ilmunya untuk mempertajam inderanya yang lain jika diperlukannya. Setiap kali Paksi Pamekasan menyadari kelebihan yang ada di dalam dirinya, maka Paksi Pamekasan selalu merasa betapa ia berhutang budi kepada Ki Martapriwok. Tetapi sejalan dengan itu, ia pun selalu ingat akan pesan-pesannya bahwa setiap yang dimiliki itu adalah karunia, apalagi kelebihan dari sesamanya. Karena itu maka ia pun harus menempatkan dirinya di jalan yang dikehendakinya. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam.
Di dalam kegelapan ia menengadahkan wajahnya di dalam hati Paksi Pamekasan, memohon agar nalar budinya tidak terlepas dari kendali kesadaran diri akan keberadaannya, kelebihannya serta sangkan paraning dumadi, sehingga dapat tercermin pada sikap dan tingkah lakunya. Tiba-tiba saja terngiang di telinganya kata-kata orang yang datang untuk mencari Ndaru itu. Hubungan antara ilmu dan amal. Sejenak Paksi Pamekasan merenung. Namun kemudian Paksi Pamekasan itu pun melangkah ke mulut goa. Sejenak kemudian Paksi Pamekasan sudah berada di gubuk kecilnya. Ia sudah berganti pakaian. Pakaiannya yang basah sudah dicucinya. Ternyata hari-harinya kemudian terasa menjadi semakin sepi sejak Ki Marta Priwok menyatakan bahwa dirinya tidak akan datang lagi ke tempat itu. Bahkan Paksi Pamekasan pun kemudian merasa bahwa keberadaannya di tempat itu tidak lagi mengikatnya. Tetapi Paksi Pamekasan masih menunggu jagungnya menjadi tua. Rasa-rasanya ia akan mendapatkan kepuasan tersendiri untuk memetiknya. Sementara padi koko yang ditanamnya juga sudah mulai berbunga, sehingga ia merasa masih ada keterikatan dengan tempat itu. Di hari mendatang, Paksi Pamekasan mengisi hari-harinya yang sepi dengan berkeliaran di pasar, bercanda dengan Kinong, bergurau dengan penjual dawet dan sekali-sekali berbicara bersungguh-sungguh dengan pandai besi yang sedang membuat parang. Tetapi kegelisahan masih saja membayang di pasar itu. Ketika Paksi Pamekasan datang ke pasar agak siang, ia berpapasan dengan orang-orang yang dengan tergesa-gesa meninggalkan pasar. "Ada apa?" bertanya Paksi Pamekasan ketika ia bertemu dengan seseorang yang sudah dikenalnya. "Keributan telah terjadi," jawab orang itu. "Pulang sajalah anak muda." Paksi termangu-mangu sejenak, tetapi Paksi Pamekasan tidak segera berbalik arah. Ia masih saja melangkah ke arah pasar. Paksi itu pun berhenti ketika ia bertemu Kinong dan ibunya berjalan tergesa-gesa pula. Bahkan Kinong yang digandeng ibunya itu berlari-lari kecil sambil menjinjing keranjang kecilnya. "Kinong, ada apa?" bertanya Paksi Pamekasan. Kinong memang berhenti, ibunya juga berhenti. "Jangan pergi ke pasar, Ngger. Agaknya akan terjadi keributan lagi." Paksi mengerutkan dahinya, sementara Kinong pun berkata selanjutnya, "Ada 2 orang berkuda yang datang ke pasar itu, Kakang. Tetapi selain mereka telah ada pula 2 orang yang sudah berada di sekitar tempat ini beberapa hari yang lalu. Orang yang sering makan tetapi tidak membayar penuh itu." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya, "Biarlah aku ingin melihat apa yang akan terjadi." "Jangan, Ger," cegah Ibu Kinong. "Nanti kau akan terjerat dalam peristiwa yang tidak kau ketahui ujung pangkalnya. Bahkan mungkin kau akan cedera karenanya, sementara kau tidak mempunyai sangkut paut dengan mereka." Paksi termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, "Aku akan melihat dari kejauhan. Aku tentu tidak akan berani mendekat." "Tetapi kau harus berhati-hati, Ngger. Sebenarnya kau tidak menuruti keinginan taumu itu. Yang terjadi nampaknya bukan sekedar main-main." "Terima kasih," desis Paksi Pamekasan. "Aku akan berhati-hati." Kinong dan ibunya pun kemudian meninggalkan Paksi Pamekasan yang termangu-mangu, mengikuti arus orang-orang yang menyingkir menjauhi pasar. Dengan hati-hati Paksi Pamekasan melangkah mendekati pasar yang sudah menjadi sepi.
Bahkan para pandai besi pun telah meninggalkan perapian mereka. Meskipun beberapa orang laki-laki yang memiliki sedikit keberanian masih berada di pasar itu, tetapi mereka sudah membenahi dagangan mereka. Namun demikian, pada jarak yang agak jauh, beberapa orang juga masih menunggu. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi. Paksi Pamekasan mendekati seorang laki-laki yang berjongkok di belakang sebatang pohon, beberapa puluh langkah dari pintu gerbang pasar. Ketika Paksi Pamekasan kemudian berjongkok di sebelahnya, orang itu terkejut bukan buatan, sehingga terlonjak dan bergeser setapak. Orang itu menarik nafas dalam-dalam setelah ia melihat seorang anak muda berjongkok di sebelahnya. "Kau mengejutkan aku, anak muda." "Maaf, Paman. Aku tidak berniat mengejutkan Paman, tetapi aku ingin bertanya apa yang terjadi." "Lihat," desis orang itu. Paksi Pamekasan melihat bukan hanya 2 orang berkuda, tetapi 4 orang berkuda mendekati regol pasar. 4 orang yang berwajah garang, menilik sikap dan pakaiannya. Maka mereka adalah orang-orang yang mengembara di dunia olah kanuragan. "Siapakah mereka itu?" bertanya Paksi Pamekasan. "Aku tidak tahu. Tetapi seseorang di pasar ini telah mendengar bahwa sekelompok orang akan datang mencari musuhnya yang berada di pasar ini." "Bagaimana ia dapat mendengarnya?" "Orang itu hanya mendengar seorang berkata kepada kawannya agar kawannya itu memanggil kawan-kawannya yang lain. Ketika hal ini tersebar, maka orang-orang seisi pasar pun telah meninggalkan pasar." "Paman tidak pergi?" bertanya Paksi Pamekasan. "Aku ingin membuktikan apa yang terjadi. Apakah cerita itu benar atau orang yang sekedar ingin melihat kekisruhan terjadi di pasar ini?" "Ternyata orang-orang itu benar-benar datang." "Ya, orang-orang itu benar-benar datang, tetapi yang dicarinya tentu sudah pergi." Baru saja mulut orang itu terdiam, tiba-tiba saja mereka mendengar suara seorang perempuan tertawa. Suaranya melengking tinggi. Sementara itu, 2 orang perempuan yang berpakaian asing itu telah keluar dari sebuah kedai yang terletak tidak jauh dari pintu gerbang pasar itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.